Shalom adik-adik, apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan diberkati. Ketemu lagi bersama Kak Hana Siahaan dan teman kakak Inang Kevin dan teman Inang, Kak Seli Simanjunta dan pemusik kita dan kameramen kita. Adik-adik yang manis, kita akan mulai ibadah kita. Kakak undang semua untuk bangkit berdiri. Laskar Kristus siap memuji Tuhan. Harus lebih semangat lagi. Laskar Kristus siap memuji Tuhan. Adik-adik yang manis, kita akan pujian kita. Bapa, ku datang padamu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu Tuhan yang kami rasakan hingga kami dapat bangun pagi ini. Bapa yang baik, saat sebentar Tuhan kami mau memulai ibadah kami Bapa. Berhadiratlah Engkau Tuhan di tengah ibadah kami masing-masing. Bapa yang baik, ampuni segala dosa kami Tuhan yang kami lakukan baik sengaja ataupun tidak sengaja Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memulai ibadah kami. Amin. Adik-adik yang manis, kita angkat pujian kita, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku
nomor 23 ayat 1, Yesus hamil di sono. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, kembali kita angkat pujian kita dari buku ND nomor 115 ayat 1, Tuhan Hebata. Marilah kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Allah. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, atau disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan mengkuduskannya. Titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga
ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Buku ND nomor 541 ayat 1. Namula Yesusi. Marilah kita sama-sama meminta pengampunan Tuhan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, kita angkat kembali pujian kita dari buku ND nomor 669 ayat 1, Tigas au Pabuahu. Adik-adik, ayat hafalan kita untuk hari ini, Minggu 6 Desember 2020, tertulis di Matius 21 ayat 22. Dibuka Alkitabnya ya adik-adik. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Berikut nama-nama adik-adik sekolah minggu yang sudah menghafalkan ayat hafalannya.
Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang manis, kita angkat kembali pujian kita dari buku ND nomor 515 ayat 1. Ringgasma Tapaboa. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan kalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita angkat pujian kita kembali dari buku ND nomor 471, Kupilih Yesus Dongaki. Adik-adik, ayat hafalannya untuk minggu depan, Minggu 13 Desember 2020, tertulis di Matius 25 ayat 13. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Dihafalin ya adik-adik, nanti jangan lupa dikirimkan ke Facebook Anak Sekolah Minggu HKBP Cikarang Kota. Terima kasih. Adik-adik yang manis, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, adik-adik terlebih dahulu didoakan dulu persembahan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian kita di Son Adonguan. Di sana aku
Tuhan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan penyertaan-Mu pada hari ini Tuhan. Kami sudah selesai melakukan ibadah ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat masuk di dalam hati kami dan menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Inilah doa kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan pada hari ini tertulis dari Matius 21 ayat 18 sampai 22. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya. Lalu berkata, "Bagaimana mungkin?" Pohon ara itu menjawab, "Pohon ara itu kekonyong-konyong menjadi kering." Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan bercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa yang saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Adik-adik sekolah minggu, tema hari ini adalah aku mau percaya Tuhan. Kalau kita mau bersungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, segala sesuatunya kita harus berdoa. Adik-adik sekolah minggu, pasti kalau adik-adik sekolah minggu sebelum mau tidur pasti berdoa dulu kan? Berdoa, "Tuhan, terima kasih atas nafas kehidupan yang Kau berikan kepada saya." Dan bangun tidur juga adik-adik juga berdoa kan adik-adik. Nah, berdoa diberi nafas kehidupan dan menghirup udara. Itu karena apa? Karena Tuhan Yesus. Nah, adik-adik juga kalau mau berangkat sekolah pasti berdoa dulu kan sebelum mau berangkat sekolah. "Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, saya mau berangkat sekolah. Berikan kami keselamatan sampai di tempat sekolah." Nah, adik-adik sekolah minggu, nah kita diberi kesehatan itu karena apa? Karena Tuhan Yesus. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri adik-adik, kita tidak bisa, karena Tuhan Yesus selalu ada buat di setiap langkah kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, jika kita sakit, kita pasti berobat kan adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak? Kalau misalnya kita berobat, kita pastikan dokter ngasih kita obat buat kita. Nah, pasti obat itu ini kan adik-adik kita harus berdoa dulu. Nah, obat ini kita doakan, "Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, berkatilah obat ini supaya obat ini bisa menyembuhkan saya Tuhan, biar saya sembuh kembali." Nah, adik-adik sekolah minggu, kakak punya cerita nih. Ada 3 orang anak bernama Tini, Dono, dan Lidin. Nah, Tini ini dia rajin sekali sekolah minggu. Nah, Dono ini dia rajin sekali sekolah minggu. Karena apa? Karena dia selalu dapat hadiah setiap sekolah minggu. Nah, Lidin ini dia tidak pernah rajin sekolah minggu, tetapi dia selalu baca Alkitab. Nah, 3 orang ini dia di taman lagi berbicara tentang bagaimana kamu kalau misalnya tidak sekolah minggu, kata Tini gitu, bilang ke Dono, "Kalau aku tidak sekolah minggu nanti mamaku akan marah." Nah, tiba-tiba ada temennya, seorang laki-laki bernama Danang. Nah, Danang ini tiba-tiba bermain di taman ini dan bermain bola. Nah, Danang ini bermain bola, tiba-tiba Danang ini gak sengaja melemparkan bola ke Dono.
Karena apa? Karena dia tidak melihat bahwa itu bola akan terkena Dono. Nah, ketika di sekolah minggu, Tini ini berkata seperti ini kepada Danang dengan muka yang kesal. Danang, apakah kamu nggak punya mata? Kan kamu udah lihat sendiri kami sedang berbicara. Kenapa kamu melemparkan bola kepada Dono? Nah, Dono juga berbicara gini, iya emang ini tanaman punya bapak moyangmu, melemparkan bola ke arahku. Nah, dari situ, nah Danang ini bilang kalau misalkan kita punya kesalahan, kita harus meminta maaf, karena kita sebagai anak sekolah minggu itu kita harus meminta maaf karena kita saling memaafkan sesama kita. Nah, akhirnya Didin ini mengajak Tini dan Dono untuk mengajak pulang untuk pergi ke sekolah minggu. Akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Nah, Dono ini bilang, aku nggak mau kalau misalkan aku udah terkena bola, aku harus membalas perbuatannya Dadang. Nah, katanya Didin, tidak boleh, karena kita itu tidak boleh saling membalas, apalagi kita saling membenci. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada minggu ini, jangan seperti Dono dan Tini yang rajin sekolah minggu tetapi tidak punya kasih, tidak mau memaafkan sesama. Nah, dari Alkitab yang kita baca ini, Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berubah, karena pohon itu tidak berbuah. Yesus mengutuk pohon itu karena dari luar kelihatannya sangat baik, namun dalamnya justru tidak baik. Nah, adik-adik, Yesus ingin kita berbuah seperti pohon ara. Kita harus taat perintah Tuhan Yesus, karena kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita harus saling memaafkan sesama kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu selalu melindungi kita. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, mari kita lipat tangan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajari kami Tuhan untuk belajar untuk percaya kepadamu Tuhan. Berkatilah firman-Mu ini Tuhan, agar firman-Mu menjadi pedoman bagi kami dan kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau selalu ada buat kami Tuhan, Engkau selalu menunggu kami dimanapun kami berada Tuhan. Di sepanjang hari-hari kami Tuhan, Engkau selalu melindungi kami Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk selalu taat akan firman-Mu Tuhan. Inilah doa kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin.
Pujian kita kembali dari buku ED nomor 539 ayat 1. Saya Hutagam do Tuhanku. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.